Halo sobat ternak, gimana nih kabarnya? Semoga ternaknya menghasilkan dan sehat-sehat ya. Untuk kesempatan kali ini saya ingin membuat dedak fermentasi menggunakan EM4 untuk menaikkan nilai protein dan mengurangi kadar asam asetat pada dedak dengan takaran yang benar dan anti gagal. Mari kita coba. Kadang kita mendapatkan dedak yang kualitasnya tidak terlalu bagus seperti ini, ataupun kita mendapatkan dedak dengan kualitas yang bagus. Nah, untuk kali ini saya akan mencampurkan dedak yang kualitasnya bagus dan dedak yang kualitasnya tidak bagus. Kalian tahu kan, dedak itu tidak bisa disimpan lama. Oleh karena itu, untuk mengawetkan dedak bisa dengan cara fermentasi. Adapun di sini saya menggunakan fermentasi menggunakan EM4 untuk meningkatkan nilai kandungan gizi yang ada dalam dedak. Selain untuk meningkatkan gizi, menggunakan EM4 juga akan membantu penguraian di dalam kotoran sehingga kotorannya tidak terlalu bau, dan ini sangat bermanfaat sekali buat para peternak. Tapi untuk kali ini fokusnya adalah fermentasi dedak untuk meningkatkan kualitas gizi di dalam kandungan dedak sehingga membantu mempercepat pertumbuhan ternak kita, entah itu ayam ataupun bebek. Nah, caranya yaitu yang pertama kita menyiapkan dedak terlebih dahulu. Terserah kalian mau dengan kadar kualitas yang terbaik atau yang biasa saja. Kemudian kita akan menyiapkan air, EM4, dan ini molase. Molase atau tetes tebu. Ini karena saya punya molase ya. Jika tidak ada molase maka bisa menggunakan gula merah ataupun gula putih. Untuk air 1 liter. Saya di sini membutuhkan 1 liter. Untuk fermentasinya ini kita menggunakan bakteri dari EM4. Kegunaan EM4 ini juga banyak ya, selain bisa membuat fermentasi pakan, juga bisa diberikan dalam minuman, juga bisa untuk semprot kandang. Takaran yang saya gunakan yaitu 1 liter air ditambahkan dengan 1 tutup EM4 ditambah tetes tebu sekitar 3 tutup botol EM4. Ini kira-kira saja ya. Ingat ya, kalau tidak ada bisa diganti dengan gula merah atau gula putih. Kegunaan dari tetes tebu atau air gula yaitu untuk menghidupkan bakteri yang masih tidur. Kita akan mengaduknya sampai rata. Kemudian apakah air gula atau molase itu wajib? Ya, untuk menumbuhkan atau menghidupkan bakteri, syarat wajibnya adalah memberi makan bakteri tersebut dengan air gula atau molase atau tetes tebu. Kita diamkan sebentar sekitar 15 menit atau juga langsung bisa digunakan. Kita ambil dedaknya ya. Nah, ukuran tadi itu 1 liter air itu saya gunakan untuk 2,5 kilo dedak. Teman-teman bisa jadiin patokan lah, ini bisa digunain kali lipatnya, misalkan mau 5 kilo, mau 7,5 kilo, mau 10 kilo. Takaran pertamanya seperti ini. Setelah kita menuangkan, kita aduknya. Menuangkannya pun sedikit demi sedikit sehingga tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Hasil yang mau diperoleh adalah malmel, yaitu jika digenggam akan menggumpal dan jika ditekan akan pecah. Nah, kemudian setelah itu kita memasukkannya ke dalam plastik. Ingat ya, kunci keberhasilan dari fermentasi yaitu tempat yang higienis serta tertutup rapat. Kita tekan-tekan sampai memadat sehingga tidak ada rongga udara. Pernah nggak gagal di dalam fermentasi dedak ini? Pernah dong. Karena terlalu basah dan terlalu kering juga menyebabkan kegagalan di dalam fermentasi. Sehingga usahakan kadar air dalam dedak itu hanya 20 hingga 40% saja, tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah tetapi merata.
Kemudian kita akan mengikatnya rapat hingga tidak ada udara ya. Kalian bisa menggunakan ember yang ada tutupnya atau gentong atau apapun yang tertutup rapat. Kita memberikan ruang sedikit ya, jangan terlalu kencang tapi angin keluar karena nanti akan mengembang karena ada gasnya. Kemudian dengan minim lah kita diamkan selama 3 hari atau lebih. Nah, untuk 3 hari sendiri ini kita bisa melihat fermentasi itu berhasil atau tidak. Adapun ciri dari fermentasi itu berhasil yaitu adanya jamur sedikit, kemudian tidak berlendir, baunya keasaman atau seperti tapai. Kemudian jika dipegang itu tidak menempel. Ya, ini sudah asam bau tape, tapi belum tumbuh jamurnya karena baru 3 hari, tidak berlendir dan tidak berbau busuk. Kemudian kita bisa menambahkan bahan pakan lain yaitu seperti nasi, sayuran. Kemudian dedak yang sudah kita fermentasi dan kita menambahkan dengan sedikit konsentrat. Kita akan mencampurkannya menjadi satu, nasi, dedak fermentasi, sayuran, dan kemudian konsentrat. Adapun manfaat dedak yang sudah difermentasi dengan EM4 itu manfaatnya lebih banyak dibandingkan dengan dedak biasa. Salah satu manfaat dari dedak yang sudah difermentasi yaitu meningkatkan nutrisi pada dedak karena pada proses fermentasi akan meningkatkan asam amino, protein dan vitamin pada dedak. Manfaat lain dari fermentasi dedak menggunakan EM4 yaitu menjaga kekebalan unggas kita, entah itu bebek, ayam ataupun entok. Karena saat kita menggunakan EM4 untuk fermentasi, di dalamnya ada bakteri probiotik. Dan yang sangat berasa sih menurut saya ketika saya menggunakan pakan fermentasi dedak dengan EM4 yaitu kotoran unggas saya tidak terlalu bau dan tidak terlalu banyak lalat yang ada di kandang. Setelah kita aduk makanan itu, mari kita berikan kepada bebek entok saya. Ini adalah bebek entok saya yang sudah saya pelihara dan selalu memakan dedak fermentasi menggunakan EM4. Sekian video saya tentang membuat fermentasi dedak menggunakan EM4 untuk ternak. Jika kurang jelas bisa tanya-tanya di komentar, silahkan saya akan menjawabnya. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.